Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Para peserta sekalian, kita masuk pada pembahasan yang keempat. Ayyinil fa'ila wal maf'ula bih fil jumalil atiyah, ya tentukanlah fa'il dan maf'ulnya pada kalimat-kalimat berikut. Dha' khattan wahidan tahtal fa'il, dan letakkanlah satu garis di bawah fa'il, wa khattaini tahtal maf'ul bih, dan dua garis di bawah maf'uli bih. Ya, washkal akhira kullin minhuma, dan berikanlah harakat masing-masing keduanya itu. Fa'ilnya diberikan harakat dan maf'ulnya juga diberikan harakat. Taib, silakan para peserta bisa membacanya sekaligus latihan membaca. Dan yang perlu dipahami bahwa fa'il dia senantiasa marfu', dan salah satu tandanya adalah dhammah. Adapun maf'ul bih dia senantiasa mansub dan salah satu tandanya adalah fathah. Taib, barakallahu fikum, silakan boleh dibaca ya. Dan akmilil jumal atiyata bi kalimatin munasibatin, ya, wadbitha bisyakl, ya, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang sesuai dan tentukanlah harokat akhirnya. Baik, ini ya silakan bisa mengisi apapun dengan kata apapun, yang penting sesuai maknanya ya. Dan tentukan harokatnya, yaitu ketika memang yang dibutuhkan maf'ul maka berikan harokat maf'ul, jika yang dibutuhkan fa'il maka berikan harokat fa'il, dan jika yang dibutuhkanlah fi'il maka silakan. Tapi kalau fi'il, ya, kalau fi'il di sini kita menggunakan fi'il madhi dulu. Semua kita gunakan fi'il madhi, dan sebagaimana yang maklum bahwasanya yang diketahui bahwa fi'il madhi dia mabniyun, ya, mabni alal fath. Dia senantiasa berharokat fathah. Nah, silakan boleh ditentukan apa saja fi'il atau fa'il atau maf'ul yang penting sesuai. Baik, barakallahu fikum. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Jadikanlah masing-masing masing-masing kata-kata ini sebagai maf'ul bih dan tentukan harokat akhirnya. Al-Qur'anu, at-tufahu, ad-darsu, al-qahwatu, al-babu, al-qamisu. Ya, ini semua dijadikan sebagai maf'ul sebagaimana yang sudah kita contohkan di sini tadi. Nah, silakan dipilih kalimat-kalimat yang lain untuk dijadikan maf'ul. Untuk dibentuk kalimatnya. Artinya 6 kata yang ada di sini jangan menyontoh pada empat contoh yang ada di atas ini. Jadi mohon dibuat fi'il dan fa'il yang lain. Fi'il dan fa'il yang lain. Berikutnya ta'ammalil misalainil atiyain, perhatikanlah dua contoh berikut. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi, dan kedua at-talibatu dhahabna ilal maktabati. Baik, ini mudzakkar, ini muannats ya. Maka kita lihat yang mudzakkar dulu. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Kemudian di rolling ya. Di sini yang pertama isim dulu, yaitu isim dulu didahulukan, kemudian di rolling fiil yang didahulukan, didahulukan menjadi dhahabat tullabu ilal mal'ab. Di sini terjadi perbedaan, di sini terjadi perubahan. At-tullabu dhahabu, dari kata dhahabu menjadi dhahaba. Ya, at-tullabu tetap dia ya. Mengapa demikian? Baik, jawabannya adalah at-tullabu dhahabu ilal mal'ab. At-tullab dhahabu ilal mal'ab ini merupakan jumlah ismiyah, kalimat yang didahului dengan isim. Saya ulang, ini namanya jumlah ismiyah, kalimat yang didahului dengan isim. Ya, maka susunan jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khabar. At-tullabu sebagai mubtada, dhahabu sebagai khabar. Maka khobar dia mencocoki mubtadanya. Khobar mencocoki mubtada. At-tullabu
ya sebagai mubtada dan dibentuk jamak, maka khabarnya juga mencocoki si mubtada, maka dia juga dibentuk sebagai jamak. Itu zahabu dengan dhamir hum. Ya. Namun yang di bawah zahabatul labu ilal mal'ab ini susunannya adalah jumlah fi'liyah. Kalimat yang didahului dengan fi'il adalah jumlah fi'liyah. Maka dalam susunan jumlah fi'liyah, ya, ketika fi'il berada di awal kalimat, maka fi'il tidak terpengaruh dengan fa'il. Apakah fa'ilnya itu mufrad atau musanna atau jamak? Maka fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Ya, fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Nah, di sini kebetulan contohnya adalah tulab, ya ini bentuk jamak. Namun di sini kita lihat fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Gitu. Ya, jadi kalau kita buat zahabu atulab maka itu keliru. Yang benarnya adalah fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad meskipun fa'ilnya dia bentuknya mufrad, musanna atau jamak. Dan perlu kita sampaikan bahwa susunan jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Adapun jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Wallahu alam. Kita lihat at-talibatu dhahabna ila al-maktabah dan dhahabatit talibatu ila al-maktabah. At-talibatu dhahabna ila al-maktabah adalah susunan jumlah ismiyah yang mana at-talibat sebagai mubtada dan dhahabna sebagai khabar. Dan khabar mencocoki mubtada. Kebetulan mubtada'nya dalam keadaan jamak, maka khabarnya juga dalam keadaan jamak. Ini namanya khabar jumlah ya, namanya khabar jumlah. Baik, nanti dipelajari dalam ilmu nahwu lebih rinci. Zahabatit talibat, zahabat, ya ini satu rangkaian ini adalah rangkaian jumlah fi'liyah yang didahului dengan kalimat yang didahului dengan dengan fi'il. Kalimat yang didahului dengan fi'il. Maka fi'il dan fa'il. Maka fa'ilnya tidak mempengaruhi fi'il. Fa'ilnya tidak mempengaruhi fi'il. Oleh karenanya at-talibat dia dalam bentuk jamak ya. Maka fi'ilnya tidak terpengaruh oleh fa'il yang jamak. Tetap fi'ilnya tertulis di sini dalam bentuk mufrad ya. Tertulis dalam bentuk mufrad. Wallahu alam. Ya, yang mempengaruhi hanyalah mudzakkar dan muannasnya saja. Yang di sini mudzakkar, yang di sini muannas. Tapi dalam sisi mufrad, musanna dan jamak dia tidak mempengaruhi. Ya, fa'il tidak mempengaruhi fi'il. Wallahu alam bissawab. Baik, berikutnya qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil misal. Ya, dahulukanlah fi'il pada kalimat-kalimat berikut sebagaimana dicontohkan di contoh. Kita lihat di sini al-auladu syaribul qahwah. Ya, al-auladu syaribul qahwata. Yani kemudian fi'ilnya didahulukan. Artinya adalah pada sebelah kanan ini merupakan susunan jumlah ismiyah. Kemudian diperintahkan untuk merubah ke dalam susunan jumlah fi'liyah. Ya, maka tentu ada perubahan yang terjadi ya dari syaribu, dari bentuk jamak menjadi syaribah. Kenapa? Karena konsekuensi jumlah fi'liyah. Konsekuensi jumlah fi'liyah. Apa itu konsekuensinya? Yaitu fi'il tidak terpengaruh oleh fa'il. Fi'il tidak terpengaruh oleh fa'il. Silakan para peserta sekalian bisa merubah nomor 2 sampai ke 10 ke dalam jumlah fi'liyah. Wallahu alam bissawab. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Yang sisanya akan disampaikan pada video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.